Saya pindah ke papan tulis. Ya, ada temanmu yang menanyakan nomor 10. Kita bicarakan nomor 10. Nomor 10 diketahui koordinat titik A 2,-3,2, B-nya -1,0,2, lalu C-nya 0,1,4. Lalu yang ditanyakan adalah AB.AC. Nilainya berapa ya? Yang pertama, cari dulu vektor AB, yaitu apa? Vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Berarti -1, 0, 2 dikurangi 2, -3, 2 ya. -3, 3, 4. Kemudian berikutnya cari vektor AC, yaitu vektor posisi titik C dikurangi vektor posisi titik A. Berarti 0, 1, 4 dikurangi 2, -3, 2. Berarti -2, 4, 2. Lalu sekarang hitung AB dot AC. Berarti -3, 3, 4 ini. Lalu dot ya. Dot -2, 4, 2. Berarti 6 tambah 12 tambah 8. 26. Ya. Kemarin saya jawab 0. Coba saya periksa pekerjaan saya dulu ya. Nomor 10. Oh, ini apa? 2 dikurangi 2 ya. Harusnya 0. Terus AC. AC itu C dikurangi A. Oh ya, saya salah kan. Saya ngitung AC-nya kok C dikurangi B. AB, AC. Oh ya, berarti saya salah. Ini -2, -4. Bentar. Ini 0 ya. 0 berarti 6 tambah 12 tambah 0. 18. Ini 18 karena kalian temukan jawabnya? Iya, Pak. Oh iya, baiklah. Saya salah ngitung. Jadi waktu menghitung AC itu, waktu mengisi OA-nya itu saya isi OB. Jadi keliru. Ya, terima kasih. Jawab yang benar adalah 18. Baik, nomor 1 sampai 10 apakah masih ada? Sambil saya hapus ya. Nomor 1 sampai 10. Cukup? Nah, 1 sampai 10. Cukupkah? Cukup, Pak. Cukup, baik. 11 sampai 22. Oke, bentar lihat chat. Nomor 10. Ya, oke, sudah selesai. Nomor 11 sampai 22, silakan. Ayo, nomor 11 sampai 22, nomor berapa yang ingin dibahas?
Nomor 22, Pak. 22. Mari kita bicarakan nomor 22 ya. Panjang vektor A sama dengan 12. Panjang vektor B sama dengan 8. Lalu panjang dari vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 4 akar 19. Yang ditanyakan, berapakah besar sudut antara vektor A dan vektor B? Gitu. Untuk mengerjakan soal ini, sepertinya ada beberapa cara, gitu ya, nah. Saya akan pilihkan cara yang paling sederhana menurut saya, gitu ya. Yang pertama, saya akan mengerjakan soal ini dengan cara matematika. Mungkin kalian pikir, loh, apa maksudnya? Tentang resultan dua vektor, itu kan kalian juga belajar di fisika ya. Nah, maksud saya, kalau kalian misalnya mau kerja dengan cara fisika, ya silakan saja, nggak apa-apa. Hasilnya sama kok. Ya, jadi saya ingin membicarakan versi matematika. Kalian mau kerja dengan versi fisika, nggak apa-apa. Hasilnya sama. Gitu ya. Yang pertama, untuk membicarakan panjang dari vektor A ditambah vektor B, panjang dari vektor A dikurangi vektor B, saya ingin membawa kalian melalui aturan kosinus. Ini yang saya maksud versi matematika. Gitu ya. Baik. Kita bicarakan mulai dari yang paling gampang menurut saya penjualan vektor ya. Kalau saya punya vektor A, lalu ditambah vektor B. Nah, ini yang disebut aturan segitiga. Ini yang dikatakan apa? Vektor A ditambah vektor B. Misalkan sudut antara vektor A dan vektor B itu sebesar theta. Hati-hati, tetanya bukan yang ini loh ya. Itu salah. Sudut antara dua vektor itu harus berpangkal sama. Contoh, vektor P, vektor Q. Nah, ini berpangkal sama. Maka ini loh sudutnya. Ini sudut antara vektor P dan vektor Q. Misal, saya katakan 30 derajat. Ya. Hati-hati kalau gambarnya saya jadikan begini. Saya kecilkan ya. Nah, ini vektor Q. Saya buat begini loh. Ini vektor Q. Lalu saya gambar gini. Ini vektor P. Di sini saya beri 30 derajat. Kalau ini sudut antara vektor P dengan vektor Q 30 derajat. Benar. Kalau gambar ini sudut antara vektor P dan vektor Q, kalian jawab 30 derajat. Salah. Di mana letak salahnya? Ini pangkal. Letak salahnya itu adalah pada pangkal. Ini kan pangkalnya nggak sama. Pangkalnya tidak ber-IP. Kalau ditanya gambar ini, sudut antara vektor P dan vektor Q itu berapa? Kondisikan supaya apa? Pangkalnya ber-IP. Ingat, dua vektor dikatakan sama
Jika apa ya, Nak? Dua vektor dikatakan sama jika halo. Ayo, Nak, dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya sama. ya, panjang dan arahnya sama. Tidak lihat letak, tidak memperhatikan letak, tapi hanya melihat panjang dan arah. Kembali ke sini. Sudut antara vektor P dan vektor I bukan 30 derajat. Kenapa bukan? Karena pangkalnya tidak berimpit. Supaya berimpit, buat saja vektor. Misal, ini misal, nah, kalian letakkan I-nya di sana. Oh, ya toh? Dengan catatan apa? Panjang dan arahnya sama. Jadi mau I-nya taruh sini, I-nya taruh sana, itu sama. Nah, sudutnya itu yang ini, benar. Berapa? $150. Nah, 150. Ini yang disebut apa? Dalam sepihak. Ya, kalau dalam sepihak kan jumlahnya harus 180. Ini 150 derajat. Ini yang benar. Jadi, prinsip sudut antara dua vektor, pangkalnya harus berimpit. Gitu ya. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Misalkan sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan theta. Ingat, tetanya bukan di sana. Lalu tetanya di mana? Ya, buat saja. Begini boleh. Ya kan? Dua vektor dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Nah, ini loh, nah, tetanya di sini. Kalau ditanya berapa besar sudut ini? dikurangi theta. Nah, 180 derajat dikurangi theta. Sudah ya, Nak? Sekarang saya bersihkan gambar itu. Jadi ngerti toh ceritanya di mana 180 derajat dikurangi theta. Sekarang ini saya hapus. Ketika soal menanyakan berapa panjang dari vektor A ditambah vektor B, kita gunakan aturan kosinus. Panjangnya ini harus diketahui ya. Lalu panjangnya B juga harus diketahui. Sudutnya diketahui. Maka ini bisa dihitung dengan menggunakan aturan kosinus. Katakan aturan kosinusnya untuk menghitung panjangnya A ditambah B. Silakan. Woi, aturan kosinus, Nak. Ini kan sisi, sudut, sisi. Lalu kan mau mencari ini toh
panjang dari A ditambah B, ayo aturan kosinusnya bagaimana? A ditambah B kuadrat. Ya, saya lengkapi ya, nak. Panjang dari vektor A ditambah vektor B kuadrat sama dengan, ayo lanjutkan. Panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat dikurangi 2 dikali panjang A dikali panjang B dikali kosinus 180 derajat dikurangi theta. Iya. Inilah versi matematika. Ini versi matematika. Nah, lalu orang fisika itu maunya rumus jadi, ngerti toh? Lalu jadi gini. Gini. Ini kan rumus kuadrat, kan? Cos 180 dikurangi theta itu sama dengan apa ya? Ini loh, cos 180 derajat dikurangi theta sama dengan apa? Min cos theta. Ya, min cos theta. Gitu. Nah, lalu disederhanakan. Jadi apa? Panjang A dikuadratkan, panjang B dikuadratkan, dikurangi ini, ya, ditambah. Yo, jadi gini. Ini yang versi fisika. Ya, seringkali siswa itu bingung-bingung dengan tanda ini, ngerti toh? Wong ini loh, nak, penjabarannya itu dari aturan kosinus. Ya, jadi tujuan saya membicarakan ini apa? Gak usah bingung, nah, mau versi fisika, mau versi matematika, hasilnya pasti sama. Lalu ini asalnya dari aturan kosinus kok. Hanya kan dibuat apa? Rumus jadi. Jadi mereka sudah, yang di fisika itu sudah mau pakai 180 kurangi theta. Makanya ini kan dibuat jadi tambah. Nah, ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Ini kalau ditambah. Ini kan dikurangi toh. Nah, sekarang saya mau bicarakan kalau dikurangi. Sama saja. Sama saja. Misal saya punya misalkan sudut antara vektor A dan vektor B itu sebesar theta. Ini vektor A. Ini vektor B. Maka tetanya di sana, kan ya. Nah, ya. Sekarang yang mau kita bicarakan itu apa? Vektor A dikurangi vektor B. Nah, saya ingin mengingatkan kembali. Pengurangan vektor itu kan sebetulnya penjumlahan. Pengurangan itu sebetulnya penjumlahan. Ini kan vektor A yang ditambah dengan lawan dari vektor B. Lawan dari vektor B itu apa? Suatu vektor yang panjangnya sama dengan panjang vektor B, tetapi arahnya berlawanan. Misal, B ke utara, ya berarti min B ke selatan. Itu aja toh. Sudah ya? Ini prinsip. Bagaimana menggambar vektor A dikurangi vektor B? Maka cara menggambarnya ya adalah vektor A ditambah vektor min B. Maka B-nya kan ke sana dong. Min B-nya ke sini dong. Nah, ini kan yang namanya min B. Kalau menjumlahkan vektor
dengan aturan segitiga A ditambah min B. Maka kita peroleh ini loh yang disebut apa? A ditambah min B yang tidak lain adalah A dikurangi B. Pertanyaan saya, berapa besar sudut ini? Theta. Theta. Mengapa? Ayo berikan keterangan. Mengapa Pak Theta? Dalam berseberangan. Benar. Sip. Gitu. Lalu yang dipermasalahkan apa? Panjang. Oh, ini loh. Berapa? Saya hapus ya, Nak. Saya hapus sedikit biar gambarnya bersih. Nah, ini kan segitiga. Mau mencari panjangnya A dikurangi B. Ini tahu. Panjangnya ini harus tahu. Panjangnya ini harus tahu. Sudutnya tahu. Sisi, sudut, sisi. Maka mencari panjangnya A dikurangi B. Itu menggunakan aturan kosinus. Ya, kayak katakan. Mau mencari ini? Ayo. B, halo, ayo. Panjang salah. A min B kuadrat sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang min B kuadrat Nah, sip. dikurangi 2 kali panjang A kali panjang min B Ya, di cos theta. ya toh. Aslinya tuh gini, nah, aslinya tuh gini. Nah, lalu di orang fisika itu kepinginnya bersih, ditulis gini. Ini loh, lihat, ini ditulis begini. Jangan salah paham loh ya, Nak. Kadang siswa itu memberikan alasan yang salah. Loh, kenapa kok negatifnya sekarang nggak ada? Ya kan harga mutlak, Pak. Ngawur aja. Bukan. Panjangnya min B dengan panjangnya B itu bagaimana? Panjangnya min B dengan panjangnya B itu bagaimana? Sama. Sama. Ya toh. Vektor min B dengan vektor B itu panjangnya sama. Arahnya berlawanan, tapi panjangnya kan sama. Nah, keterangannya seperti itu. Nah, jadi kenapa ini kok negatifnya hilang? Bukan karena harga mutlak, ini bukan harga mutlak kok. Itu panjangnya vektor min B dengan panjangnya vektor B itu kan sama saja. Nah, lalu ini dijadikan rumus kan di fisika. Ini versi matematikanya, ya toh, dari aturan kosinus. Lalu dipraktiskan lalu jadi rumus fisika. Gitu ya. Nah, tujuan saya berbicara panjang lebar ini supaya harapan saya kalian semakin ngerti, bukan semakin bingung. Semoga.
Ya. Kembali ke soal ini sekarang. Sekarang kembali ke soal ini. Nah, ini tadi kan ya, nak, soal ini tadi udah bagus jadinya. Tadi kan temanku mengatakan ini, toh. Nah, ini kan setelah dijabarkan jadi ini. Ya, ini toh aslinya. Ya sudah, kan. Panjangnya A kurangi B, berarti 4 akar 19 kuadrat, 12 kuadrat, 8 kuadrat, dikurangi 2 kali 12 kali 8 kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Itu ya. 16 kali 19 ya. 12 kali 12, 8 kali 8, dikurangi 2 kali 12 kali 8 kali kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, ini saya nulisnya dengan asumsi ngitungnya nggak pakai kalkulator, ngerti ya? Kalau kalian pakai kalkulator ya langsung aja pencet kalkulator. Ini versi tanpa kalkulator. Kedua ruas saya bagi 4 kali 4. Sengaja saya tulis gini ya. Kedua ruas saya bagi 4 kali 4. Kebetulan 16 dibagi 4 kali 4. Itu 1. Lalu ini ada 12. Dibagi 4 ini dulu. 3. 12 dibagi 4. Itu 3. Ya. 8 dibagi 4. 2. 8 dibagi 4 lagi. 2. 12 dibagi 4. 3. 8 dibagi 4. 2. Nah, ini versi tanpa kalkulator. Kalau pakai kalkulator, ya mau angkanya segerja-gerja ya nggak apa-apa. 19 sama dengan ya 9 ditambah 4 dikurangi berapa ya? 12 ya, lumayan. Kan angkanya jadi mungil-mungil ya. Lalu cos-nya ke sana ya. Jadi 12 cos sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan 13 dikurangi 19 min 6. Maka cos sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah min setengah. Gitu ya. Lalu sambungannya kosinus sudut antara vektor A dan vektor B itu sama dengan min cos 60 derajat. Kosinus yang negatif bisa di kuadran berapa? 2 dan 3. Nah, kuadran 2, kuadran 3. Yang 3-nya langsung saya reject. Kenapa? Sudut antara dua vektor kan sudah dikatakan paling kecil berapa? Sudut antara dua vektor paling kecil? Halo? Sudut antara dua vektor paling kecil bernilai 0. Nah, 0 derajat. Paling besar 180. ya, jadi nggak ada dong kuadran 3. Ngerti ya? Kalau kuadran 2 berarti sudut antara vektor A dan vektor B berapa? Ngitungnya nak, ngitungnya. 180 dikurangi 60. Iya, begitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, nah, saya jabarkan seperti ini karena saya ingin kalian
ngerti betul tentang apa vektor, nggak bingung apa di fisika kok begini, di matematika kok begini, loh sama saja. Cuma di fisika itu kan dia dijadikan rumus jadinya. Nah kalau ini kan saya kerjakan menggunakan aturan kosinus, begitu, sama saja. Silakan. Nomor 11 sampai 22. Apakah masih ada yang ingin dibahas? Sambil saya menghapus papan ya. Enak kalau papannya segera diajukan. Apakah masih ada yang ingin dibahas? Ayo kok diam-diam mana? Kuotanya jalan terus loh. Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, ya saya mereview yang berikutnya. Nah, saya sarankan nanti kalian juga melihat rekaman Zoom yang punya sesinya IPA 3, IPA 4. Kebetulan mereka bertanya yang nomornya berbeda dengan yang ditanyakan di IPA 1, IPA 2. Pertanyaan mereka juga cukup banyak dan pas soalnya itu menurut saya menarik. Ya, jadi tolong juga lihat rekaman Zoom yang sesinya IPA 3, IPA 4. Jadi langsung saja lihat di YouTube saya, gitu ya. Lalu sekarang kita lanjutkan mereview persamaan trigonometri dan turunan fungsi trigonometri. Pesan saya untuk persamaan trigonometri, kalian tidak perlu melihat yang ada di file itu, tambah pusing. Kalian saja tadi sudah bisa kerja kok. Sebetulnya persamaan trigonometri yang tadi itu loh. Yang apa? Cos sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan min cos 60 derajat. Waktu kalian mengeluarkan sudutnya ini berapa, itu sebetulnya kalian menggunakan persamaan trigonometri. Ya, jadi nggak usah baca ini, tambah bingung. Gitu ya. Saya gunakan soal nomor 1, gitu ya. Soal nomor 1. Sin X ditambah 20 derajat sama dengan sin 80 derajat. X-nya dibatasi mulai dari 0 sampai 360. Yang ditanyakan oleh soal adalah himpunan penyelesaian persamaan itu. Persamaan trigonometri itu bentuk dasarnya. Sin sama dengan sin. Ini nanti ada isinya, saudara, sisinya saudara. Sin sama dengan min sin. Cos sama dengan cos. Cos sama dengan min cos. Tangen sama dengan tangen. Tangen sama dengan min tangen. Nes, ini bentuk dasarnya. Pertanyaan saya hapus ya sebagian. Positif negatif ini nanti pengaruhnya terhadap apa? Ini kan positif, ini kan negatif. Pengaruhnya terhadap apa?
Kuadran. Benar. Terhadap kuadran. Sinus yang positif kuadran berapa saja? Kuadran 1 dan 2. Nah, kalau sinus yang negatif kuadran 3 dan 4. ya wis gitu toh. Nah, persamaan trigonometri itu prinsipnya seperti itu. Ya nanti ada variasinya sih. Gitu ya. Mari kita kerja soal ini. Pertama kali sinus yang positif. Itu dulu dipikir. Kuadran berapa? 1, 2. Kuadran 1 atau kuadran 2. Gitu loh. Kalau kuadran 1 berarti X ditambah 20 langsung dinilai 80 itu sendiri. Jangan lupa ditambah K kali 360. Itu kalau versi derajat. Kalau versi radian, K kali 2pi. K-nya ini apa? 0, 1, 2, dan seterusnya, min 1, min 2, dan seterusnya. Sedemikian sehingga nilai X-nya nanti berada pada batas yang ditentukan. Jadi K-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya, min 1, min 2, dan seterusnya. Tapi ada catatannya, sedemikian sehingga nilai X-nya itu nanti berada pada batasan X yang ditentukan. Mari kita lanjutkan. X sama dengan 60 ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0, berapa nilai X-nya? 60. Kalau K-nya 1, 420. wah, kalau 60 berada pada batas yang ditentukan. Nah, kalau 420 kan enggak. Batal. Kalau min 1, berapa X-nya? Min 300. Min 300. Loh, tidak berada pada batas yang ditentukan. Batal. Ya, jawabnya cuma 60. Begitu. Sampai di sini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kalau kuadran 2, berarti X ditambah 20 akan sama dengan 180 dikurangi 80. Ya, kuadran 2 kan 180 dikurangi. Ditambah K kali 360. 100 ya. Ini 100 dikurangi 20. Berarti 80. K kali 360. Kalau K-nya 0, X-nya berapa? 80. 80. Oh, berada pada batasan yang ditentukan. Oke. Kalau K-nya 1? Pak, mohon maaf, itu bukannya 180 kurang 80 itu 100 ya, Pak? Iya, 100 lalu dikurangi 20 lagi kan. Oh iya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Enggak apa-apa. Kalau K-nya 1? 440. Tidak berada pada batas X yang ditentukan. Batal. Kalau K-nya min 1? Min 280. 280. Tidak berada pada batas yang ditentukan. Batal. Ya sudah, hitungan penyelesaiannya adalah 60 dan 80. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Sekarang soal bintang ya. Maksudnya soal bintang itu
saya menggunakan soal ini, tapi saya ubah sedikit, gitu ya. Sekarang saya ubah begini, bagaimana kalau ini ada negatifnya? Sama saja. Sama saja. Sinus yang negatif. Kuadran 3 dan 4. kuadran 3 dengan kuadran 4. Kalau kuadran 3, apa yang kalian katakan? X tambah 20 sama dengan 180 ditambah 80 ditambah 360K. Nah, sudah. Proses berikutnya kayak tadi ya, nggak usah saya tulis. Kalau kuadran 4, X tambah 20 sama dengan 360 kurangi 80. nah, Ditambah 360 kali K. ya, oke. Lalu dan seterusnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, baik. Nanti mau diganti kos, mau diganti tangan, prinsip kerjanya sama. Ya, coba saya ya, coba saya. Nah, misal ini saya ganti gini. Kuadran berapa dengan kuadran berapa? 2 dan 3. 2 dan 3. Loh ya mas, gitu toh. Mau ganti tangan ya tinggal dipikir kuadran berapa. Gitu ya, cukup. Tidak sulit kok sama trigonometri. Cuma ingat, saya selalu pesan. Yang saya bicarakan ini kan konsep dasarnya. Lalu namanya soal matematika itu kan bisa dibuat jadi ruwet. Ya, itu sudah tergantung kepada kalian. Yang penting konsep dasarnya seperti itu. Ya. Berikutnya, turunan fungsi trigonometri. Pertama, kita bicarakan dulu turunan dasar. Turunan dasar itu sudah kita bicarakan di semester kemarin ya. Kalau fx sama dengan sin x, turunannya apa ya? Turunannya Cos X. cos x. Kalau fx sama dengan cos x, turunannya Min sin X. oke. Kalau tangan x, ayo, halo. Secant kuadrat X. Kalau tangan x, Min kosekan kuadrat X. terus apa? Secant sekarang. Secant X tangan X. Nah, secant x dikalikan tangan x. Kalau min kosekan x, Min kosekan X kotangan X. sudah nah, ini modelnya. Mari kita coba. Fx sama dengan tangan 7x. F aksen x sama dengan 7 secant kuadrat 7x. benar. Saya lebih suka kalau kalian mengatakan begini. Turunannya tangan secant kuadrat. Jangan lupa kali 7. 7 itu turunannya Pak 7x gitu ya. Nah, kalau kalian mau mengatakan 7 secant kuadrat 7x tidak dilarang. Tapi saya lebih suka begitu. Ya. Baik. Berikutnya Fx sama dengan misalnya kayak ini keliru.
negatifnya ini. Saya ingin kosinus 5x, lalu di sini dipangkatkan berapa ya? 4. Lalu dia tanya turunannya. Maka caranya ini kalian begini dulu supaya apa? Tidak bingung. Nah, ini kan lebih enak kalau kayak gini. Turunannya halo, turunannya ini loh, nah. Kayak ini toh. Kalau Fx sama dengan 2x dikurangi 5 pangkat 7. Maka f aksen x apa ya? 7 kali 2x min 5 pangkat 6. Terus Dikali 2, dikali 2, dikali 2. ya, kali 2. Jangan lupa nih kali 2 ya. Ayo sama, ayo jalan. 4 cos 5x pangkat 3 kali min sin 5x kali 5. Iya. Halo, ayo nak, yang ini ngerti enggak? Mengerti, Pak. Ya, oke. Kan pangkatnya turun, pangkatnya dikurangi 1. Lalu turunkan cos 5x. Dan turunkan cos 5x. Turunannya cos min sin. Jangan lupa kali 5. 5 ini turunannya 5x. Gitu. Ya. Nah, saya kepinginnya apa sih? Kalau kalian nulisnya teratur, mau dibuat ruwet-ruwet, kalian nggak bingung. Tapi kalau nulisnya sudah mulai acak-acakan, pasti berujung dengan bingung dan akhirnya salah. Gitu ya. Mari kita lanjut. Fx sama dengan misalnya x kuadrat sekant x kuadrat. Ya, yuk, f aksen x. Dua x dikali 2 dikali sekan x kali tan x. Iya. Ya, katakan. Sekan x kali tan x. Kalian berpendapat lain? Ayo, yang lain. Tidak apa-apa. Oh, namanya orang berpendapat kok. Pendapat tentang. Ayo, ada yang berpendapat lain? X Ya. dikali 2 sekan X tan X dikali sekan X. Pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga. 2x Hmm, kali 2 sekan x kuadrat tangan x kuadrat Udah. kali sekan x kuadrat kali x kuadrat. Gini. Ya, Pak. Enggak. Aku ya.
Ya, ayo. Ayo nyoba, nggak apa-apa, Ayo. Lewat sin X, tulis dulu aja. X sama dengan X kuadrat, sekan X kuadrat. Ayo, silakan. Enak. 2x Hmm. dikali sekan x kuadrat ditambah x kuadrat apa itu? Gini, kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Sekan x kuadrat apa tuh? Turunannya sekan x kuadrat. Ya, jangan tanya turunannya sekan X kuadrat lengkap itu ya mau turunannya sekan X. Saya jawab, kalau turunannya sekan X kali tan X. Kalau itu? Kali 2 tan X sekan X. Apa? 2 sekan X tan X. Saya talangan. Tadi kan saya mengatakan kalau sekan X turunannya itu sekan X kali tan X. Nah, kalau sekarang X sama dengan sekan X kuadrat, turunannya apa? Masa gini? Ini saya tunjukkan, ininya salah. Nah, berarti sisanya benar. Ininya salah. Ayo dibenahi. Kalau ini no ya nggak apa-apa. Sekarang nanti nggak apa-apa ya, nanti kalian berpendapat dulu. Nanti kan kalian jadi tahu, oh ya kayak gini salah. Nggak apa-apa. Ayo ini dibenahi. Ayo. 2 sekan X tan X. Apa? 2 sekan X tan X. 2 Sekan X lagi. Pelan-pelan 2 Sekan X dikali sekan X kali tan X. 2 sekan X. Saya gini nak. Terus saya kok jadi bingung sendiri ya. Ini ya, guys, ini. Ini saya tanya ini guys. Lupakan yang itu dulu. Ini aja. Turunannya sekan X kuadrat apa ya? Saya dari tadi bingung loh ya. Bingungnya itu ini. Kenapa ya kok ada 2 ini? Saya kok jadi khawatir gitu ya. Kayaknya ada yang salah paham deh. Loh ini loh. Semua ada 2 nih. Ini harus diluruskan ya. Saya tulis di mana nih? Sekan X kuadrat dengan sekan X yang dikuadratkan ini nggak sama loh. Kuadrat ini miliknya siapa sih? X. Iya. Ini miliknya X. Nah, saya ganti dulu ya, Wes gini dulu, wes. Nah, ini dulu. Wes, ini dulu jawaban. Turunannya ini apa? 5. Oh, 5-nya di belakang enak. Turunannya sekan. Sekan 5X kali tan X kali 5. Diulang. Sekan 5X dikali tan 5X Benar. kali 5. Nah, ini kali ya maksudnya. Oke ya. Tak hapus. Kalau gini. Sekan X kuadrat tangan X kuadrat kali 2X. Nah.
Ya ini yang benar. Oh iya sih. Ya, ngerti ya? Ngerti Kak? Ayo ngerti. Berarti Pak. Ya, Ngerti Pak, makasih. ya oke. Nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa. Bingung itu wajar. Ya. Mungkin langsung saya beri kayak gini sih. Mestinya saya buat dari sini dulu, mungkin kalian nggak bingung. Gara-gara langsung X kuadrat. Gitu ya. Nah, yang jawab ini tadi siapa? Yang jawab ini? Saya Pak. Ya, ayo. Sekarang kita kita perbaiki ya. Saya hapus ya. Sudah sampai sini benar. Sampai sini benar. Ayo lanjutannya apa nah? Ini kan Secant X. ya, ayo. Secant X kuadrat tan X kuadrat 2X. Ya. Ini yang benar. Bukan ini. Perhatikan. Ini kan sebetulnya U kali V. Itu U kali V loh, nak. Turunannya kan harus U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Ayo, ngerti nggak? Mengerti, Pak. Ya, oke. Ini kesalahannya yang pasti apa? Ini sudah jelas tidak ada U kali V kan? Kalian menurunkan ini sendiri. Nah, pas menurunkan ininya salah. Tapi secara konsep sudah salah di awal kan? Karena ini harusnya kan U kali V. Nah, ini yang benar. Gitu ya. Testing lagi, ayo testing lagi. Kita coba fx sama dengan ini tangan sekan. Ya, saya mau coba bantu tangan. Tangan 2x per x pangkat 3. Ya, yang ini. F aksen x. Ayo. Min kosekan kuadrat 2x kali 2 Stop. Min kosekan kuadrat 2x kali 2. Terus? Sudah benar. Lanjut. kali x pangkat 3 Ya. Terus? Ayo, ini sudah benar. dikurangi 3x kotangan 2x kali 3x pangkat 2 per x pangkat 3 dikuadratkan. Yes, ini benar. Jadi ceritanya ini kan yang bentuknya U per V. Ya, ini U aksen kali V dikurangi U kali V aksen per V yang dikuadratkan. Ayo, ya apa nak? Ngerti nggak? Sehingga biar nggak salah paham ya. Ini salah. Ini yang benar. Ini dulu kan ayo ngerti nggak? Mengerti, Pak. Baik.
Untuk siang hari ini cukup dulu. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum kita akhiri. Ayo nak, boleh tanya. Sayang loh kalau apa pas review gini kamu nggak tanya. Ayo, ada yang ingin ditanyakan Kak? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Sebentar, 935 ya. Dari siapa ini? Wah, kelihatan namanya A229 mengatakan tidak ada pertanyaan. Lalu ada temanmu juga menjawab tidak ada pertanyaan. Baik, Nak, kita akhiri dulu. Ada 6 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti batas pengumpulannya hari hari Jumat ya. Hari Jumat pukul 5 sore. Kita akhiri dulu. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nak. Selamat. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Victor.